guys, welcome back to channel Mantapu Academy. Jadi pintar, jadi mantapu. Kembali lagi bareng aku Kak Eva. Hari ini kita akan membahas soal-soal tipe SNBT. SNBT udah semakin dekat guys. Udah hitungan hari lagi guys. Jadi langsung aja cus kita bahas soal-soal prediksi. Mulai dari soal pertama. Ini soal eksponen yang juga berkaitan sama pemfaktoran aljabar ya teman-teman ya. Kita lihat nih. Kita punya 5 pangkat 2025 min 5 pangkat 2023 sama dengan A dikali 5 pangkat 2023. Nilai A-nya berapa? Boleh nggak guys, kalau misalnya aku buat 5 pangkat 2025 min 5 pangkat 2023 langsung 5 pangkat 2. Pangkatnya aku kurangin. No ya adik-adik ya, tidak boleh. Itu hukumnya haram ya teman-teman ya. Jadi tidak boleh. Yang benar itu seperti apa? Kalau kalian lihat ada bilangan berpangkat, basisnya sama, kemudian tanda operasinya itu adalah kurang atau tambah, itu kalian nggak bisa pakai sifat yang pangkatnya dikalikan atau dikurang atau ditambah. Tapi kalian bisa pakai tips ini. Jadi tipsnya itu adalah kalian mengubah pangkat 2025 menjadi ada pangkat 2023-nya. Jadi kalau kita lihat 5 pangkat 2025 itu akan aku ubah jadi 5 pangkat 2023 dikali 5 pangkat 2. Nah ini harus penting nih guys. Proses dari sini ke sini itu harus udah bisa. Kalian lihat ya, basisnya sama, perkalian pangkatnya ditambah. Ingat sifat kalau aku punya A pangkat M dikali A pangkat N, pangkatnya bisa dijumlah. Nih ya sifat ya. Jadi prosesnya biasa itu kan dari sini ke sini. Sekarang prosesnya itu dari kebalikannya, dari sini ke sini. Jadi ketika aku punya 5 pangkat 2025, aku pecah dia. Jadi 5 pangkat 2023 kenapa? Biar sama dengan yang sebelahnya. Oke? Jadi kalau di sini 2021 berarti kalian ubah di sini 2021. Berarti 2021 kali 5 pangkat 4. Oke? Itu tipsnya ya. Kemudian kita lanjutin soalnya. Kita tulis ulang. Min 5 pangkat 2023 sama dengan A dikali 5 pangkat 2023. 5 pangkat 2023-nya kita biarin guys. Sama dengan A dikali 5 pangkat 2023. Ini kita geserin ya. Nah, sekarang di sini kita pakai pemfaktoran, teman-teman. Pemfaktoran itu apa? Aku review dikit nih ya. Kalau misalnya aku punya yang familiar, misalnya kita punya 5x tambah 15, guys. Nih contoh nih. Kalau kita lihat 15 itu bisa kita pecah menjadi 5 kali 3. Nah, kemudian sama-sama punya 5, 5-nya bisa kita keluarin. Sisanya x tambah 3. Ini yang dinamakan pemfaktoran, teman-teman. Jadi dari proses ini ke sini. Begitu juga kita akan lakukan di sini. Mereka sama-sama punya siapa guys? Ada 2 nih. Sama-sama punya 5 pangkat 2023. Jadi aku bisa keluarin dari dalam kurung. Sisa berapa? Sisa 5 pangkat 2. Kemudian yang di sini sisa berapa? Sisa 1 teman-teman. Atau 5 pangkat 0 gitu kan. Ada 5 pangkat 0 gak kelihatan. Sisa 5 pangkat 0 atau kita tulis langsung 1. Sama dengan A dikali 5 pangkat 2023. Nah ini karena perkalian berarti kanan kiri boleh langsung kita coret ya teman-teman ya. Berarti sisa 5 pangkat 2 min 1 sama dengan A. Yaitu 25 min 1 sama dengan A. Ketemu A-nya sama dengan 24. Ini menarik nih teman-teman. Soal eksponen seperti ini yang kelihatannya gampang. Tapi harus ada skill-skill dasar yang kalian pahamin dulu. Jadi skill utamanya adalah bagaimana kalian mengubah bentuk ini biar sama dengan bentuk ini. Ada pangkat 2023-nya. Itu skill yang pertama. Kemudian kalau udah sama-sama ada pangkat 2023, ingat bisa pakai pemfaktoran. Artinya yang sama bisa kita keluarkan dari dalam kurung. Sisanya ya, yang sisa ada 5 pangkat 2. Di sini sisanya itu adalah 1 teman-teman. Kalau kalian bingung lagi, ini sebenarnya kan kebalikan dari perkalian pelangi ya. Jadi ini dikali ini dikali ini, hasilnya harus sama dengan yang atas. Soal pertama guys, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kalau kalian mau belajar SNBT karena waktunya udah semakin dekat nih, dengan intensif, dengan soal-soal prediksi yang bagus, yang gak kalah penting, dan trik-trik penting yang juga tadi aku ajarin, kalian bisa bergabung di kelas persiapan intensif SNBT by Mantapu Academy teman-teman. Link daftarnya ada di sini, kalian bisa langsung klik aja, kuotanya terbatas dan harganya termurah, jadi jangan sampai ketinggalan. Kita lanjut dulu ya. Oke guys, lanjut ke soal kedua. Kalau kita lihat di sini ini masih soal eksponen. Kelihatannya simple dan memang simple guys. Coba kita lihat. Kita punya 2 pangkat X sama dengan 5. Kemudian kita punya 5 pangkat Y sama dengan 8. Yang ditanya adalah hasil perkalian X dikali Y.
Kalau kalian lihat di sini ada satu angka yang sama teman-teman, yaitu 5. Jadi 5-nya bisa kita susi-susi atau kita ganti. Jadi 5 di sini itu kan 2 pangkat X ya teman-teman ya. Jadi 5 yang di sini akan aku ganti susi-susi jadi 2 pangkat X. Jadi 5 pangkat Y sama dengan 8. 5-nya akan aku ganti jadi 2 pangkat X. Dipangkatin sama Y sama dengan 8. Nah, sifat perpangkatan kalau ada kurung kayak gini berarti pangkatnya kita kali ya teman-teman ya. 2 pangkat X kali Y sama dengan 8. Kita tahu 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat X kali Y sama dengan 2 pangkat 3. Udah deh, yang ditanya adalah X kali Y. Berarti X kali Y-nya sama dengan 3. Easy peasy lemon squeezy kan guys kan. Untuk tipe-tipe soal kayak gini ini memang harus banyak latihan dan bisa ngelihat peluang untuk bisa susi-susi dan merubahnya itu di bagian. Oke guys, yuk kita lanjut ke soal berikutnya. Masih berkaitan dengan eksponen, kali ini soal tentang persamaan eksponen. Nah, untuk persamaan eksponen itu sebenarnya ada 2 hal yang penting teman-teman. Kalau kita mau menyamakan persamaan eksponen, yang pertama kita harus menyamakan basisnya. Kalau basisnya nggak bisa sama, kita samain pangkatnya. Kita lihat di kasus ini, kira-kira kita bisa menyamakan siapanya nih? Si basisnya atau si pangkat? Di sini ada 1, ini trik penting ya, dan konsep penting untuk kalian semuanya. Kalau ada 1, itu berarti sesuatu dipangkatin sama 0, benar banget. Jadi biar bisa punya basis atau pangkat yang sama, karena pangkatnya udah pasti 0, berarti kita bisa samain basisnya. Jadi 1 di sini boleh kita ubah jadi 3x min 2 pangkat 0. Oke, ini penting ya. Jadi kalau ada 1 kita ubah basisnya sama, kemudian dipangkatin 0. Jadi sekarang kita punya 3x min 2 pangkat x kuadrat min 1 sama dengan 3x min 2 pangkat 0. Nah, udah nih guys, kalau basisnya udah sama, kemudian buat lagu. Enggak ya, beda ya, bukan basis itu. Kalau basisnya udah sama, kita bisa samain pangkatnya langsung. Jadi x kuadrat min 1 itu sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa kerjakan teman-teman. Kita bisa pakai pemfaktoran. X kuadrat min 1 berarti jadi x min 1, x plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti x-nya itu sama dengan 1 dan x-nya itu sama dengan min 1. Atau kalau kalian mau pindah ruas, x kuadrat sama dengan 1, berarti nilai x-nya itu adalah plus minus 1. Jadi plus minus dari akar 1 ya, hati-hati. Kalau bentuknya itu gak boleh cuman akar 1, tapi plus minus akar 1. Karena kebetulan akar 1 sama dengan 1, jadi bisa langsung aja plus minus 1. Nah, yang ditanya di soal ini adalah jumlah semua solusi. Jadi solusi kita ada 2 nih guys, ada 1 dan min 1. Jumlah semua solusinya berarti 1 ditambah sama min 1, yaitu 0. Jawabannya yang Oke, jadi untuk soal-soal yang ada 1 kayak gini, jangan lupa kita bisa buat dia jadi sesuatu pangkat 0. Kalau basisnya udah sama, samain pangkatnya. Kalau teman-teman mau belajar trik-trik penting lagi karena SNBT udah semakin dekat guys, jangan lupa kalian join kelas persiapan intensif SNBT by Mantapo Academy. Kalian akan dapat apa aja sih kak? Benefitnya apa aja? Ini aku spill ya buat kalian ya. Kalian akan dapat kelas live langsung, secara langsung melalui Zoom, dan kelasnya itu online guys. Jadi tenang aja, kalian bisa ikut dari mana aja. Kemudian kalian juga akan dapat modul, materi, dan juga soal-soal yang pastinya berkualitas, sesuai sama soal-soal SNBT dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kalian akan dapat rekamannya juga. Kalau misalnya berhalangan hadir, kalian akan dapat grup komunitas juga supaya kalian bisa saling bertemu sama sesama pejuang SNBT guys. Dan masih banyak benefit-benefit lainnya, jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung aja join di link yang udah disediakan teman-teman. Kita ketemu di kelas SNBT. Oke, lanjut lagi ya, kita ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang function guys, alias fungsi. Soal-soal fungsi lagi lumayan naik daun di SNBT beberapa tahun terakhir. Tapi soal-soal fungsi ini teman-teman di SNBT itu udah bukan lagi soal-soal fungsi yang terlalu banyak akrobat-akrobatnya ya, tapi lebih ke konsep dasar. Kita lihat di sini ada f2x plus 1 sama dengan 4x plus 3. Ditanya adalah f inverse dari 11. Ini penting nih, kita bahas konsep tentang f inverse teman-teman. Kalau misalnya aku punya fa sama dengan b, maka f inverse dari b itu sama dengan a. Jadi dibalik teman-teman, f inverse b sama dengan a. Jadi kalau di sini kita punya fungsi normalnya, kita mau ubah jadi inverse jadi gimana guys? Bener banget. Jadi f inverse dari 4x plus 3 sama dengan 2x plus 1. Jadi kalian tuker dapat inverse. Jadi seperti ini teman-teman. Nah sekarang bentuknya udah f inverse nih. Ditanya f inverse 11. Artinya kita memaksakan yang di dalam kurung ini harus jadi
11. Jadi yang di dalam kurung ini kita paksa jadi 11 teman-teman. Kita kerjakan 4x plus 3 sama dengan 11. Kemudian 4x sama dengan 3-nya pindah jadi min ya. 11 min 3. 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 2. Oh jawabannya 2 kak. No, hati-hati. Itu baru nilai dari x yang di sini. Yang ditanya adalah f inverse 11. Berarti nilai x-nya tadi adalah 2. Kita masukkan ke sini. 2 dikali 2 tambah 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Jawaban yang tepat itu adalah yang 5 ya guys ya. Jadi kalau ada soal inverse, ingat itu bisa dibalik konsepnya. Kemudian kalau yang ditanya ada bilangan kayak gini, paksain yang di dalam kurung jadi bilangan ini. Ketemu nilai variabelnya, tinggal masukin ke rumus fungsinya. Easy peasy lemon squeezy kan guys kan. Kalau kalian join kelas intensif SNBT nanti, trik-trik penting yang kayak gini yang bakal kita ajarin. Di semua materi teman-teman, banyak banget trik penting karena SNBT itu perlu banget kecepatan dan ketepatan ya. Jadi perlu untuk tahu trik cepat supaya bisa cepat juga ngerjain soal-soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya guys. Ini soal tentang KPK. KPK dari dua bilangan prima. Nah ini penting nih, kata-kata dua bilangan prima. Bilangannya itu adalah A sama B. Itu adalah 35. Kemudian jika A lebih besar dari B, yang ditanya adalah 2A plus 3. Konsep dasar KPK teman-teman, kalau diketahui bilangan prima, KPK-nya berarti adalah perkalian dari bilangan tersebut. Jadi KPK dari A dan B itu sama dengan 35. Artinya A dikali B itu sama dengan 35. Ini konsep dasar penting tentang KPK bilangan prima. Kalau bilangan prima, KPK-nya itu pasti hasil perkalian bilangan itu sendiri. Kita tahu A kali B sama dengan 35. Berarti coba kalian logika nih, berapa bilangan prima? 2 yang dikalikan jadi 35. Udah sangat amat jelas ini adalah 7 dan juga 5 ya teman-teman ya. Karena 35 itu faktornya 1 dikali 35, kemudian 5 dikali 7. Udah cuman ini doang. Dan kebetulan dua-dua di sini tepat sekali bilangan prima. Berarti A dan B-nya itu adalah 5 dan 7. Tapi dikasih tahu A itu lebih besar dari B. Berarti A-nya yang 7. Jadi kita tahu 7 kali 5. Artinya A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 5. Ini sesuai sama pernyataan yang ini ya. Jadi nggak boleh sembarangan kalian nentuin A-nya siapa, B-nya siapa. Tapi dari sifat ini. Udah ketemu, tinggal kita cari yang ditanya soal. 2 dikali A-nya 7 ditambah 3 kali 5. 14 ditambah 15 sama dengan 29. Gampang ya guys ya. Soal-soal SNBT itu kalau kalian tahu trik cepat dan trik konsep dasarnya itu sangat amat cepat dan mudah. Jadi penting banget untuk kalian bisa ngerjain soal-soal kayak gini. Oke guys, sebelum lanjut ke soal terakhir hari ini, aku mau infoin lagi kelas persiapan intensif SNBT kita. Kita akan segera mulai kelasnya, jadi jangan sampai ketinggalan teman-teman. Untuk harga kita paling murah se-Indonesia, cuman 30 ribuan aja per sesinya. Kalian udah bisa dapat semua benefit yang tadi udah aku sebutin. Kelasnya akan langsung diajarin sama orang-orang yang udah luar biasa banget guys. Ada Kak Jerome, ada Kak Billy, kemudian ada tutor-tutor lain juga yang sudah berpengalaman di SNBT dan mengajar SNBT. Jadi jangan sampai ketinggalan, aku tunggu kalian di kelas nanti ya. Oke, kita ke soal terakhir hari ini. Soal terakhir hari ini berbicara soal tentang jalan menuju surga, bukan? Diketahui ada 6 jalan ya guys ya, dari kota A ke kota B. Jadi kita gambar nih, ini kota A. Oke, gambarnya cuma A doang. Ke kota B itu ada 6 jalan. 6 jalan. Kemudian serta 4 jalan kota B ke C. Antara kota B dan C. Berarti antara B dan C itu ada 4 jalan. Jadi bisa dari A ke B atau B ke A itu 6 jalan. B ke C atau C ke B itu 4 jalan. Kita pakai tanda panah balik. Ditanya banyaknya cara yang dapat ditempuh Joko dari A ke C melalui B. Jadi si Joko dari A ini guys mau ke C tapi melewati B. Jadi nggak boleh terbang gitu, nggak boleh ya. Nggak boleh nyebrang gitu, nggak boleh. Jadi harus melewati si B ini. Kita lihat ini logika dasar dari peluang sebenarnya teman-teman. Kalau yang buat kalian yang udah cepat kalian bisa langsung tahu jawabannya. Tapi aku mau share sedikit konsepnya supaya kalau kalian lupa rumusnya kalian bisa paham logika. Lihat ya, dari A ke B itu 6 jalan. Ibarat dari sini guys. Ini A. Kemudian B di sini. Kita ada jalan 1. Ini misalnya A1 ya guys ya. Kemudian A2. Kemudian A3, A4, A5, A6. Artinya ada 6 jalan menuju si B. Dan masing-masing A1 tadi ternyata punya 4 jalan ke C. Jadi dari A1 ini bisa nyabang lagi sebanyak 4 jalan teman-teman ke C. Nah masing-masing ini kan nyabangnya 4 ya guys ya.
1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti nyabang 4 sebanyak berapa jalan guys? Ada 6 jalan yang bercabang 4 gitu kan? Nah ini 6 jalan masing-masing punya cabang 4 guys. Berarti dari A ke B itu 6 jalan. 6 jalan tadi masing-masing bercabang 4 jalan. Berarti totalnya adalah 6 dikali sama 4. Udah easy guys. 6 dikali 4 yaitu 24 jalan menuju Roma ya teman-teman ya. Nah ketemu deh. Jadi untuk soal-soal kayak gini, kenapa sih kalau tadi yang udah tahu rumusnya, oh tinggal dikali aja. Tapi kenapa? Konsep logikanya itu adalah, kalian bayangin 6 jalan, kemudian masing-masing 6 jalan tadi, ke C itu masih punya 4 pilihan jalan. Jadi total itu ada 24 jalan ya guys ya. Kalau kata pepatah itu banyak jalan menuju Roma, kalau kata soal ini ada 24 jalan menuju jalur C. Oke? Sekian video hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat buat kalian semua pejuang SNBT. Aku mau infoin lagi, kelas persiapan intensif SNBT kita akan segera dimulai, jadi jangan sampai ketinggalan. Kalian bakal dapat banyak banget benefit, jadi jangan sampai kelewatan. Aku tunggu kalian di kelas. Kita ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ini supaya semakin banyak orang yang terbantu dengan channel ini juga bahas soal-soal SNBT dan soal-soal lainnya. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Mantap Bu Akademi, jadi pintar, jadi mantap.